Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terus atas nih Bu. Yang saya hormati Dr. Dimar Yudhistira selaku pembicara pada pagi hari ini. Yang saya hormati dari Laboratorium Kesehatan Medika dan yang kami hormati seluruh tamu undangan kegiatan edukasi dan psikologi klinik Pratama Dr. Danang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Kita semua dapat berkumpul dalam acara hari ini yang diselenggarakan klinik Pratama Dr. Danang dalam keadaan sehat walafiat. Di sini akan saya sampaikan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu langsung penyampaian materi dari Dr. Dimar, selanjutnya diskusi dan tanya jawab, selanjutnya senam dan penutup. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja memasuki acara yang pertama, yaitu penyampaian materi dari Dr. Dimar. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih pada kami, Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian peserta Prolanis Klinik Dr. Danang yang sampun meluangkan waktunya ya untuk bisa ikut acara hari ini. Materi yang saya sampaikan pada hari ini itu ada dua materi ya. Nanti yang pertama itu tentang kedaruratan diabetes mellitus dan juga hipertensi. Langsung mawon ya Bapak Ibu ya materinya ya. Jadi kedaruratan diabetes mellitus itu ada dua. Yang pertama ada hipoglikemi. Jadi hipoglikemi atau gula darah yang rendah itu adalah keadaan di mana kadar gula darahnya itu di bawah 70 mg per desiliter ya. Ini yang 2003, tapi kalau yang terbaru berdasarkan penelitian itu di bawah 70 itu sudah dikatakan hipoglikemi ya, atau gula darah yang rendah ya. Jadi gula darah yang rendah ini sebenarnya nggak cuma orang diabetes aja kan yang bisa kena, tapi seringnya itu kenanya yang paling sering jatuh ke dalam kondisi hipoglikemi itu adalah orang yang memang punya sakit diabetes sebelumnya ya. Sebelumnya kalau tentang diabetes Bapak Ibu pernah nggih? Maksudnya penyakitnya itu ya gula darahnya tinggi gitu ya. Jadi kalau samanya gula darahnya rendah itu berarti kalau orang diabetes mellitus itu nggak bisa kena gitu karena kan gula darahnya mungkin kalau orang awam mikirnya tinggi terus nggak mungkin rendah itu nggak ya. Jadi sebenarnya kalau orang diabetes mellitus itu karena nggak punya kemampuan untuk menjaga gula darah di dalam tubuh agar stabil. Jadi akhirnya seringnya antara tinggi banget atau terlalu rendah gitu ya. Ya, jadi memang kalau namanya orang diabetes itu nggak cuma, maksudnya nggak cuma menjaga agar gula darahnya terlalu tinggi, tapi juga menjaga biar nggak terlalu rendah. Jadi memang pola makan dan maksudnya obat-obatan itu sebagai pembantu gitu ya. Nah ini faktor-faktor yang mencetuskan gula darah yang rendah atau hipoglikemi pada orang yang memang sudah kena diabetes itu bisa disebabkan karena overdosis insulin gitu. Pada pasien yang pakai insulin, di sini ada yang sudah pakai insulin? Ada ya, kan pasti kan sudah jelas ya diberikannya kapan, biasanya kan bersama dengan makan gitu. Nah mungkin kan kita kan kalau sampai insulin kan memang diputar ya, kadang kelebihan itu kan bisa juga menyebabkan overdosis atau kadang
dia seperti ini. Jadi sudah jelas ya, pagi, siang, malam itu dosisnya berapa unit. Tapi dia mungkin lupa makan pagi, terus siangnya dia makan, tapi terus dia ngasih 2 dosis karena dianggap paginya belum. Nah itu juga nggak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang mungkin sudah pakai insulin lama mungkin sudah ngerti. Biasanya yang seperti itu pasien-pasien yang baru mulai pakai insulin mungkin belum tahu, dokternya mungkin memberikan informasinya juga kurang lengkap seperti itu ya. Jadi kadang pasien itu punya itu sendiri. Jadi kalau sampai tadi bagi belum berarti saya makan siang dosisnya double gitu, padahal nggak seperti itu ya. Jadi kalau semuanya pada pasien yang biasanya awal menggunakan insulin itu sering terjadi kondisi ini ya, overdosis insulin. Kemudian asupan makan yang berkurang itu. Jadi asupan makan yang berkurang itu pada beberapa pasien juga selain yang overdosis insulin itu sering juga seperti ini. Jadi dia mungkin kontrol ke dokter, kemudian dikatakan gula darahnya 250. Terus dokternya mungkin bilangnya seperti ini, ibu sudah nggak boleh makan gula. Maksudnya gula itu adalah bukan berarti nggak makan semuanya ya, tapi mungkin gulanya itu gula tambahan, gula pasir itu tidak dikonsumsi lagi gitu. Tapi kalau nasi atau gula lainnya ya, karbohidrat lainnya itu tetap boleh dengan porsi yang sedemikian atau ya sesuai, jadi tidak berlebihan gitu, banyakin protein kayak gitu ya. Biasanya pada pasien-pasien gula yang dikasih petuah seperti itu sama dokter itu tertanam, jadi akhirnya nggak mau makan nasi, nggak mau makan gula, itu bisa maksudnya malah terjadi ini jadi terjadi gula darah yang drop gitu atau hipoglikemi tadi ya. Kemudian aktivitas yang berlebihan ya, aktivitas yang berlebihan yang tidak dibarengi dengan asupan yang cukup juga. Jadi karena lari 5 kilo tapi nggak makan ya, itu nanti pasti jadi hipoglikemi. Orang normal saja ya nggak diabetes, kalau lari 5 kilo terus nggak makan sampai mungkin 8 jam setelahnya nanti juga mengalami kondisi ini ya. Karena aktivitas itu kita kan menggunakan gula darah juga untuk beraktivitas. Jadi sel-sel kita itu dalam metabolisme gula gitu ya. Kemudian gagal ginjal pada pasien yang diabetes, terus ada gagal ginjal itu juga sering terjadi ini juga pada hipotiroid atau gangguan pada hormon tiroid. Kemudian kalau pada pasien yang non diabetes itu ya ini sebenarnya cukup tahu saja ya. Jadi peningkatan produksi insulin pada kondisi-kondisi itu memang ada orang yang mengalami ini, kemudian pasca aktivitas tadi yang saya jelaskan ya, kalau memang pasca aktivitas ya harus ada asupan juga. Kalau nggak ada asupan pasti terjadi konsumsi makanan yang sedikit kalori ini pada biasanya orang-orang yang dietnya itu diet ketat ya, jadi dia terlalu defisit kalori sampai di bawah basal BMR-nya dia. Jadi tubuh manusia itu dalam 1 hari itu ada minimal kalori yang dibutuhkan. Jadi memang secara normal kita itu memang butuh makan dan minum ya. Jadi bukan berarti kalau mau kurus terus nggak makan sama sekali itu enggak ya, karena memang tubuh manusia itu ada kalori minimal yang dibutuhkan. Terus setiap orang beda-beda berdasarkan usia dan juga berat badannya. Jadi kalau sampai dia terlalu ketat nggak makan sama sekali itu malah nanti berbahaya juga bisa menyebabkan ini. Pada bahkan pasien yang tidak diabetes pun bisa jatuh kondisi ini ya. Kemudian konsumsi alkohol pasca melahirkan ya, biasanya kan melahirkan itu kan kelelahan, makanya pada ibu-ibu hamil yang sudah mendekati itu lahiran itu terutama pas proses persalinannya biasanya nanti justru minum manis atau apa, karena pas kita melakukan kontraksi itu banyak kalori dan gula yang keluar ya, karena kan kita kontraksi semua gitu ya. Kemudian post gastrectomy ini pada kondisi pasca operasi ya. Kemudian penggunaan obat-obat yang bisa menyebabkan kadar gulanya itu turun. Nah ini untuk gejalanya. Jadi gejala pada gula yang sangat rendah itu Bapak Ibu kalau jangan sampai ya, tapi kalau samanya mungkin sampai mengalami ini itu segera cari pertolongan lah ini ya, seperti itu ya. Jadi biasanya munculnya itu adalah berdebar-debar, berkeringat, gemetar,
gelisah gitu ya, kemudian pusing, kadang kebingungan, kemudian kadang berkunang-kunang itu juga bisa, kemudian kesulitan berkonsentrasi, halusinasi, bukan berarti ini gila ya, tapi halusinasi biasanya karena ya tadi kayak orang pingsan terus dia halusinasi apa gitu. Kemudian rasa mengantuk, lemah, rasa lapar, dan penglihatan yang kabur, bahkan bisa sampai koma ya, koma itu atau tidak sadar, itu bisa pada pasien yang sampai gula darahnya rendah banget itu bisa terjadi. Beberapa pasien yang saya terima di rumah sakit juga biasanya masuknya dalam kondisi nggak sadar, jadi koma, sudah terlalu rendah gula darahnya. Nah ini bisa diklasifikasikan ya untuk gula darah yang rendah itu ke dalam ringan, sedang, berat itu juga berdasarkan dari gula darah yang dicek. Jadi kalau ringan itu biasanya dia itu cuma rangsangan seperti kayak tremor itu bergetar gitu ya, jadi kayak sering bergetar, kemudian detak jantungnya cepat, takikardia, kemudian bisa rasa lapar. Nah itu bisa menjadi tanda terjadi hipoglikemi gitu. Ini kan secara awam, tapi mungkin nanti pas ketika dicek itu bisa di bawah 70, itu mah udah masuk hipoglikemi. Walaupun nggak semuanya ya, nggak semua bergetar dan deg-degan itu tanda bahwa gula darahnya rendah, tapi biasanya diawali dengan seperti itu. Kemudian sedang itu kira-kira ketika dicek itu gula darahnya sekitar ya 50 sampai 70. Nah itu biasanya timbul gangguan sudah kayak nyeri kepala, vertigo atau pusing berputar-putar ya. Kemudian penurunan penglihatan, perilakunya berubah, kemudian biasanya sudah oleh atau buyur-buyur gitu. Ada pasien ini bahkan sering terjadi di poli ya, karena pasien di rumah sakit saya kalau namanya polinya, terutama kalau poli pagi biasanya kan dari rumah jam 6, jam 5 belum sempat sarapan, nunggu dokter nggak sempat makan, dan nanti biasanya terus kayak gitu ya, karena nggak ada asupan gitu ya, karena di orang diabetes itu memang asupan itu penting ya. Kemudian kalau yang berat ini yang sampai koma biasanya jantungnya dia langsung kayak gini karena entah itu tidak sadarkan diri atau mungkin ada kejang atau disorientasi, jadi kayak diajak ngomong nggak nyambung gitu. Nah ini untuk triasnya ya, pokoknya kalau ada tiga ini sebenarnya untuk tenaga medis ya, kalau ada tanda-tanda hipoglikemi seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian kadar glukosanya di bawah 70, kemudian gejalanya akan kembali hilang, maksudnya gejalanya akan hilang dengan pemberian glukosa. Jadi pada pasien yang hipoglikemi biasanya ya saya menemui di IGD itu setelah pemberian gula namanya injeksi dextrose ya 40%, itu biasanya nanti kembali bisa ngomong lagi kayak gitu. Jadi itu tanda hipoglikemi ya. Kemudian ini untuk tata laksananya ya, ini sebenarnya untuk misalnya intinya apabila ada tanda-tanda di atas dan dengan mungkin berada di rumah, maksudnya tidak di fasilitas kesehatan, segera bilang untuk segera ke fasilitas kesehatan untuk dicek gulanya berapa. Jadi kalau namanya memang hipoglikemi biar bisa segera di tata laksana dulu. Ini untuk tata laksananya ya, ini injeksi dextrosa ini nanti dilakukan di fasilitas kesehatan misalnya ini. Di rumah, karena ini pemberiannya secara intravenosa atau lewat infus. Nah kemudian itu tadi tentang hipoglikemi. Untuk yang kedaruratan selanjutnya pada pasien DM itu adalah hiperglikemi. Jadi hiperglikemi sebenarnya yang sampai gawat darurat itu apabila dia mengalami gangguan yang namanya ketoacidosis diabeticum atau hiperosmolar hiperglikemi state. Jadi kondisi di mana gula darahnya itu sampai menyebabkan gangguan pada asam basa di dalam tubuh. Itu yang kami ketoacidosis ya. Biasanya keluhan yang muncul itu kadang bisa sesak nafas. Sebenarnya tidak begitu spesifik kalau untuk hiperglikemi ini, karena kadang orang yang gula darahnya di atas 300 pun kadang nggak ada keluhan ya, maksudnya
padahal sebenarnya mungkin gula darahnya sangat tinggi gitu. Tapi kalau yang sampai yang kedaruratan adalah yang sampai menyebabkan keluhan. Pada pasien yang dengan KAD atau HHS tadi yang saya sebutkan, jadi gula darahnya biasanya di atas 300, bahkan bisa sampai mencapai 600 lebih, dan itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan antara asam basa. Jadi ini lebih ke dalam intinya di dalam tubuh karena gula yang terlalu tinggi jadi berefek pada organ-organ yang lainnya juga gitu. Nah, kondisi yang menyebabkan kedaruratan yang hiperglikemik ini bisa jadi karena dosis insulin yang tidak tepat atau asupan makanan yang berlebihan, aktivitas berkurang, dan juga stres atau infeksi. Jadi pada kondisi stres atau infeksi itu kadang tubuh itu memberikan sinyal untuk meningkatkan gula darah di dalam tubuh. Tapi pada pasien diabetes, ketika sinyal itu muncul, akhirnya gula darahnya makin tinggi sampai tinggi sekali gitu ya. Jadi pada infeksi, karena kan tubuh kan sebenarnya memang butuh gula ya untuk memerangi kuman-kuman dan juga patogen-patogen itu. Tapi karena mungkin sinyal tubuh itu dia karena sudah menjadi diabetes sendiri, sinyal tubuhnya untuk naik gula darah, akhirnya gula darahnya naik banget. Nah, itu juga berbahaya karena bisa juga sampai pada kondisi koma juga, karena gula darah yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan neuropati, angiopati, dan pokoknya sampai ke organ-organ lainnya, sampai ke ginjal, sampai sumbatan dan lain sebagainya. Jadi gula darah yang tinggi itu tetap akan kemana-mana gitu ya, walaupun memang gejalanya cuma gula darah tinggi gitu, tapi kalau dibiarkan terus-menerus nanti bisa berbahaya ya, seperti itu deh. Nah, ini untuk terapinya ya. Kalau gula darah ya tadi gula darah yang tinggi, terapinya yang tinggi sekali ya yang saya maksudkan itu terapinya ya dengan pemberian insulin. Biasanya nanti kalau di fasilitas kesehatan lanjutan ya seperti di rumah diberikan secara kontinus dengan intravena, atau bisa juga dengan subkutan tapi dosisnya lebih tinggi. Ya, itu mungkin dari yang kedaruratan di diabetes. Untuk materi selanjutnya itu sebenarnya saya ada materinya tapi belum masuk di sini. Saya sampaikan saja yaitu tentang kedaruratan pada hipertensi atau tensi tinggi ya. Jadi ada dua juga yang perlu diperhatikan pada pasien yang mengalami tensi tinggi sebelumnya, yaitu tekanan darah yang di atas 180 yang sistol atau yang tekanan darah atas, dan diastol di atas 100, yang atas di atas 180, yang bawah atau diastol di atas 120 itu sudah dikatakan namanya krisis hipertensi. Jadi kalau seumpamanya panjenengan itu 160 masih hipertensi tapi masih dalam batas aman seperti 160, bawahnya 100 itu belum dikatakan krisis ya, tapi itu hipertensi saja. Tapi kalau samanya di atas 180 per 120 itu dikatakan krisis hipertensi. Yaitu biasanya ini lebih kelihatan daripada hiperglikemia atau gula darah yang tinggi. Karena biasanya kalau samanya tensinya tinggi banget itu pasti ada keluhan, entah itu pusing, entah itu berdebar-debar, karena tekanannya terlalu tinggi, otomatis jantung harus memompa lebih banyak gitu ya. Kemudian kadang disertai dengan gangguan di organ lain seperti matanya tiba-tiba buram, atau mungkin tiba-tiba salah satu sisi wajah itu peron, atau kadang gerimingan dari salah satu tangan atau kakinya. Nah, itu sudah termasuk krisis hipertensi. Ada dua, yang satu urgensi dan emergensi. Kalau yang urgensi itu yang dia dicek di atas 180 per 120. Tapi kalau yang emergensi itu tadi yang sudah ada ke organ jadi ke mata, atau mungkin muncul tadi seperti kelemahan anggota gerak, itu kan termasuk stroke ya, karena ada sumbatan. Kemudian mungkin tidak keluar nafasnya, berarti kena ginjalnya. Jadi tergantung organ mana yang dituju gitu. Untuk krisis hipertensi sendiri itu biasanya itu terjadi pada orang-orang yang sudah mengalami hipertensi
tapi tidak pernah kontrol atau tidak rutin, tidak terkontrol. Jadi biasanya pada pasien yang minum obatnya cuma kadang-kadang, maksudnya kadang-kadang itu gini, jadi kalau ada keluhan dia minum obat gitu, karena kadang itu memang pada orang yang tensinya tinggi itu kalau nggak ada gejala tuh kadang dianggap enteng ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau sampai di sini kan karena itu kronis pasti tiap bulan dicek ya, jadi dan pasti ada obat yang dirujuk kan, itu termasuk yang terkontrol. Jarang terjadi pasien yang hipertensi itu adalah yang terkontrol obatnya. Tapi biasanya adalah pasien-pasien yang memang dia itu nggak terkontrol, jadi ya sudah tesnya 160 per 100, ya sudah dibiarkan aja, udah mau ada keluhan gitu. Padahal itu malah berbahaya. Nanti kalau sudah sampai ke krisis hipertensi ini, sampai kena hipertensi emergensi yang ada organ yang terkena, itu malah nanti reversible, nggak bisa kembali biasanya ya. Jadi kalau sudah stroke kan nanti nggak bisa kembali, pasti ada catatnya. Walaupun mungkin dari awalnya lemas, nggak bisa gerak sama sekali, mungkin bisa gerak tapi kepalanya pasti berbeda, nggak mungkin seperti orang normal lagi, karena otak itu, otak, mata, ginjal itu adalah organ tubuh yang nggak bisa regenerasi. Jadi kalau mati ya sudah mati. Beda sama kulit ya, kalau kulit kan kita kena luka sembuh untuk lagi kulitnya. Nah kalau mata, retina ya, kemudian otak, semua sistem saraf pusat ya, sama saraf kemudian ginjal itu dia nggak bisa regenerasi. Jadi kalau misalnya ada yang mengalami hipoxia ya, itu kan karena sumbatan atau mungkin karena pecahnya darah, akhirnya suplai itu juga berkurang, itu ya sudah selesai. Maksudnya bisanya hanya meningkatkan saja, tapi tidak bisa kembali seperti orang normal biasa. Gitu. Jadi kalau namanya untuk krisis hipertensi itu pengobatannya ya biasanya nanti diberikan obat yang menurunkan tensi, tapi menurunkannya itu nggak boleh langsung normal ya. Kalau samanya memang dari 180 per 120 itu nggak mungkin jadi langsung 120 per 80, itu malah nanti berbahaya. Jadi biasanya memang kalau pasien yang tensinya di atas yang sudah masuk ke krisis hipertensi itu akan dirawat inap, karena obatnya itu harus pelan-pelan turunnya. Jadi 20% 1 jam itu harus turun 20%, nanti 24 jam turun berapa persen gitu. Jadi harus dimonitor terus gitu. Kalau untuk Bapak Ibu mungkin kan sekarang terkontrol ya, insya Allah terkontrol, obatnya diminum selalu datang kolaris, dicek terus tensinya, cek darah terus, jadi insya Allah kan terkontrol. Jadi kemungkinan untuk terjadinya krisis hipertensi itu rendah. Tapi intinya kalau samanya ada tetangga atau keluarga yang tidak pernah cek padahal dia punya riwayat hipertensi, jangan bisa mengajak untuk ayo kontrol gitu. Karena memang obat tensi itu nggak cuma untuk menurunkan tapi untuk menstabilkan ya, jadi stabil agar nggak naik turun. Karena ketika tensinya terlalu tinggi, kalau orang tua kan memang kita itu punya, karena faktor U itu tadi, jadi pembuluh darahnya itu udah nggak elastis lagi, pembuluh darahnya itu nggak elastis sehingga menyebabkan resiko tekanan darah itu lebih tinggi daripada orang yang masih muda. Jadi kalau untuk hipertensi, krisis hipertensi, kedaruratan diabetes mungkin sekian dari saya. Kalau semuanya ada yang mau ditanyakan, nanti saya kembalikan ke MCB. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Dimar atas materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu, monggo yang enten sing ditangke. Di luar materi juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Monggo Pak Mul, enten sing ditangke. Sampun jelas danten iki Bapak Ibu. Sampun jelas danten nggih. Iki
tidak ada yang ditanyakan ya Bapak Ibu, maka untuk acara selanjutnya yaitu senam, nanti ditunggu dulu di sini sambil menunggu Mbak instruktur senamnya sambil didahari ya untuk snacknya. Nah ini kami tutup dulu untuk acara edukasi kesehatan. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara edukasi Polaris Klinik Pratama Dr. Dana. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua nih. Untuk selanjutnya, untuk menutup acara hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Di tenggorokannya mungkin Bapak Ibu sambil didahului pada kami. Tanpa nama terang. Tidak usah. Itu positif mikrofon. Oke, santai kembali gitu. Namanya anu di pause. Apa nih? Lahir semua. Nggak bisa ngomong biasanya di pos materi. Iya kan? Iya, ya nggak tahu melu perolahan sih. Pasti ya. Apa ya nih Mbak Ika Din? Dia ini orang enak ya. Makanya BPJS ya. Iya, karena kau cepat mulai. Ini masalah syaratnya.